Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas. Ya, pemirsa, kontestasi Pilkada serentak tahun 2024 sejatinya akan digelar pada November mendatang. Namun kita dapat menyaksikan situasi dinamika politik Indonesia kian memanas pasca Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) mengebut revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pilkada. Hal tersebut dilakukan pasca satu harinya Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan pilkada melalui nomor 60 dan juga nomor 70 tahun 2024. Lantas sejauh ini apa yang menjadikan RUU Pilkada mendapatkan penolakan keras dari sejumlah masyarakat? Dan benarkah jika RUU Pilkada ini disahkan maka tercipta dinasti politik sesungguhnya? Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik kami persembahkan pada sore hari ini, yakni polemik RUU Pilkada. Dan kami harapkan kontribusi Anda melalui telepon interaktif kami di 0811 6100 386, sekali lagi di 0811 6100 386 dengan tema polemik RUU Pilkada. Dan untuk menjawab akan hal ini telah hadir ke hadapan Anda pemirsa 2 orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Saya ajak Anda untuk langsung menyaksikan narasumber saya yang pertama. Beliau adalah Dr. Dhani Sintar MH selaku pengamat hukum tata negara. Assalamualaikum, selamat sore Pak Doktor. Waalaikumsalam Bang Azril, salam sehat, salam demokrasi. Salam demokrasi. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Meskipun telah menyaksikan seluruh apapun yang terjadi di negeri ini, kita harus tetap optimis dengan kebaikan. Begitu ya Bang Dhani. Baik, dan yang kedua pemirsa, untuk mempertajam informasi kita telah hadir bersama kami kepada yang kami hormati Dr. Warjio MA selaku pengamat politik. Assalamualaikum, selamat sore Pak Warjio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera semua untuk Bang Azril dan kita semua. Ya, boleh disapa terlebih dahulu pemirsa kita untuk menyaksikan kita ini. Ya, selamat sore pemirsa TVRI pada sore hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu, tetap semangat dan optimis. Baik, itu dia. Dan pemirsa, sekali lagi kami harapkan kehadiran Anda di telepon interaktif kami di 0811 6100 386 dengan tema menariknya adalah polemik RUU Pilkada. Ya, saya mengarah terlebih dahulu kepada Dr. Dhani Sintar MH selaku pengamat hukum tata negara. Apa yang telah menjadi tontonan bagi masyarakat Indonesia terkait RUU Pilkada ini menuai sejumlah polemik hingga miris untuk dikatakan bahwa masyarakat Indonesia kalau tidak diam ini akan tercipta dinasti politik. Anda melihat apakah RUU Pilkada ini memang benar menciptakan dinasti politik atau sejauh apa pandangan Anda? Oke. Saya mau memulainya begini, Bang Azril ya. Seyogyanya pembahasan sebuah undang-undang itu kan kalau di tahap awal ada namanya prolegnas ya, program legislasi nasional. Nah, dalam prolegnas itu kemudian ada undang-undang yang dimasukkanlah undang-undang yang begitu urgen untuk kita katakanlah dibuat, atau kalau yang sudah ada itu harus direvisi. Ya. Terkait dengan undang-undang pilkada ini, pertanyaan saya yang paling mendasar itu adalah apa urgensitas demikian pentingnya undang-undang pilkada itu harus direvisi, mengingat momentum pilkada yang semakin hari semakin dekat. Sepanjang pengamatan saya yang berbicara, yang selalu mengamati perkembangan hukum tata negara, saya tidak melihat ada suatu hal yang begitu pentingnya sehingga undang-undang pilkada itu harus dilakukan revisi, perubahan. Apalagi saya melihat wacana perubahan undang-undang pilkada itu menjurus kepada satu pasal tertentu, yaitu terkait dengan ambang batas usia calon kepala daerah. Ya. Nah, kalau itu dilakukan tanpa ada urgensitas, saya pikir wajar saya ya sebagai pengamat hukum tata negara melihat ada sesuatu hal yang ingin dicapai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menggolkan niat-niat tertentu. Yang ingin dicapai apakah membentuk dinasti politik seperti saya katakan terlebih dahulu? Ya.
Saya katakan begini, saya teringat ya Mas Asril ini kalau boleh saya bicara sedikit ya. Saya begitu menjejakkan kaki di Fakultas Hukum, saya diajari oleh dosen saya, itu di semester 1 loh, mata kuliah namanya mata kuliah ilmu negara. Ada siklus perjalanan sebuah negara. Artinya dari mulai monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, hingga oklokrasi. Nah katakanlah, itu kata Polybios, setiap negara akan mengalami itu. Mengalami itu, dari sebuah demokrasi itu menjadi sebuah negara oklokrasi. Oklokrasi itu apa? Sebuah negara yang dijalankan oleh sekelompok orang dengan mengintimidasi dan menggolkan niat-niat tertentu. Setuju. Nah, artinya apa? Saya hampir yakin tidak yakin ya, itu sudah dikatakan ratusan tahun yang lalu oleh Polybios, bahwasanya setiap negara akan mengalami hal-hal yang demikian. Dan ini ternyata pada saat ini. Nah, saya yakin kalau ternyata revisi undang-undang pilkada dengan motif-motif tertentu itu membuktikan bahwasanya kita akan menuju sebuah negara oklokrasi. Maka saya sebagai pengamat hukum tata negara melihat hal-hal yang demikian bukan cara-cara bernegara yang sehat. Kemunduran atau kemajuan terhadap sustainability of political development kita? Kemunduran. Kenapa saya katakan kemunduran? Apa sih pentingnya? Begitu dia mau dilakukan revisi, apakah tahap revisi undang-undang itu sudah dilakukan? Misalnya ada yang namanya dalam revisi yang menarik perhatian luas masyarakat itu ada namanya tahap hearing, tahap memintakan pendapat. Apakah DPR sudah memintakan pendapat terkait dengan revisi undang-undang pilkada? Meminta pendapat kepada siapa saja? Baik kepada masyarakat, kelompok masyarakat maupun kepada kalangan akademik. Biasanya dalam proses apakah itu pembentukan undang-undang atau merevisi sebuah undang-undang yang dianggap penting, maka itu dimintakan pendapat masyarakat untuk melihat bagaimana materi sebuah undang-undang itu ditetapkan. Dan ini kan saya pikir tidak. Apalagi ya jangka waktunya itu sangat-sangat berdekatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70. 1 hari setelahnya maka DPR bersiap-siap untuk melakukan revisi terhadap undang-undang pilkada. Ugal-ugalan bisa dikatakan seperti itu DPR kita saat ini sekarang? Itu. Dikatakan ugal-ugalan artinya apa? Banyak undang-undang yang sudah dicanangkan dalam program legislasi nasional itu tidak diselesaikan oleh DPR. Kenapa? Khusus terhadap revisi undang-undang pilkada DPR demikian ngototnya. Ya, Bang Dhani, Anda juga belum menjawab pertanyaan saya. Apakah dengan kalau kita mengikut sertakan terhadap pandangan kita terhadap RUU Pilkada dari pihak DPR ini, apakah ini akan menciptakan dinasti politik? Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kalau begini, kalau nawaitunya untuk menggolkan orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, perubahan substansi sebuah undang-undang itu akan menjawab semua pertanyaan kita bahwasanya itu adalah untuk melanggengkan kekuasaan dinasti politik. Tuh, kalau tujuannya untuk ditujukan kepada orang-orang tertentu, ya pasti untuk dinasti politik. Kenapa? Karena seyogyanya yang namanya dalam sebuah negara demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dong. Kalau rakyat sudah menolak, kenapa itu harus dicanangkan lebih lanjut lagi? Kalau bukan tujuannya untuk orang-orang tertentu dan untuk melanggengkan yang namanya dinasti politik. Termaktub di dalamnya adalah keuntungan berbagai pihak yang akan didapatkan. Pasti. Kenapa? Dinasti politik itu kan tentunya untuk menguntungkan kelompok atau pihak-pihak tertentu. Artinya apa? Kelompok atau pihak-pihak tertentu itu tidak siap untuk berdemokrasi tanpa memasukkan yang namanya dinasti politik. Baik, Bang Dhani, sangat mantap sekali untuk kita ketahui terkait tentang polemik RUU Pilkada dari pengamat hukum tata negara, dan nanti kita akan berbincangkan lebih mendalam lagi. Bang Dhani, saya coba beralih mendapatkan informasi kepada Pak Dr. Warjio MA ini selaku pengamat politik. Kita juga ingin melihat perspektif mendalam dari seorang pengamat politik ini, sebenarnya apa yang terjadi maka revisi undang-undang Pilkada ini secara ugal-ugalan dilakukan oleh DPR, kalau saya katakan. Ya, yang pertama kalau kita lihat dalam perspektif politik politik itu tidak diam. Politik itu bagian daripada proses yang sudah direncanakan. Dan perencanaan itu tentu terkait dengan networkingnya, cara kerja bagaimana masing-masing institusi yang ada di dalamnya. Dan juga peristiwa yang terjadi. Kita tahu bahwa di dalam kontestasi pilkada ini, 2024 itu didahului dengan pemilihan presiden dan juga sekaligus pemilihan legislatif gitu. Dan kita tahu siapa penang kursi di dalam kontestasi ini, dan boleh dikatakan bahwa kekuatan-kekuatan maksimal di dalam kontestasi di legislatif dan presiden itu menguasai kursi. Sehingga kemudian di dalam politik juga dikenal bahwa pemenang biasanya akan mengambil segalanya.
termasuk bagaimana kemudian dia atau mereka akan mengambil di dalam kontestasi di pilkada. Setuju. Oleh karena itu desainnya adalah bagaimana kemudian perspektif ke depan orang-orang atau pencalonan yang didukung oleh partai-partai penguasa selepas pemilu legislatif dan presiden itu, dia juga akan menempatkan calon-calon kepala daerah yang dipilih. Untuk apa? Untuk memberi ruang, untuk memberi kesempatan capaian rencana politik pembangunan dari penguasa atau penerus penguasa itu bisa dilakukan. Bayangkan kalau semua misalnya calon-calon kepala daerah yang terpilih itu mereka beranggapan bisa mendukung semua secara stimulus, kemudian kebijakan pembangunan dari rejim yang ada dan juga penerusnya, sehingga kemudian tidak ada persoalan. Secara sederhana Anda mengatakan bahwa dari dinasti politik akan tercipta segala sesuatu terkait tentang pembangunan di Indonesia. Tepat sekali, karena memang dengan itu akan memudahkan persoalan-persoalan yang menjadi barangkali tanggapan mereka itu rintangan-rintangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu dengan memuluskan rencana revisi ini, itu bagian salah satu pintu masuk dari dampak yang sudah dilakukan itu. Upaya untuk mengembangkan kekuasaan yang ada. Upaya untuk mengembangkan kekuasaan ada, bukan hanya mengembangkan tetapi melegitimasikan, karena didukung dan didorong oleh kekuatan bukan hanya di pusat tetapi juga secara sentrifugal di daerah-daerah berdasarkan dukungan-dukungan kepala daerah dari partai-partai yang mendukung dan terkait dengan kekuasaan. Tapi sejauh ini saya juga mendapatkan bahwa kekuatan yang ada di pusat belum tentu bersama dengan kekuatan yang di daerah, karena setiap di daerah memiliki karakter dan juga pandangan yang berbeda juga, Pak Warjio. Kalau dari sisi struktur, kekuasaan pasti akan punya pengaruh ke daerah. Dan kekuatan yang ada, saya kira ini bagian penting dari polarisasi yang dibentuk di pusat. Nah, kalau hasil daripada legislatif yang lalu dan presiden terpilih, sebenarnya itu menggambarkan struktur kekuatan di pusat yang nanti juga akan menggambarkan di daerah. Tetapi itu sangat tergantung dengan isu persoalan yang ada. Dan kita tahu akhirnya bahwa ketika kemarin demo yang dilakukan oleh mahasiswa, terutama di pusat kekuasaan di Jakarta, dan ternyata itu menggagalkan apa yang telah diinginkan oleh kekuasaan itu, dan saya kira ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi polarisasi yang terbentuk hubungan kekuasaan pusat daerah, demikian juga antara partai politik dan dukungan yang akan dilakukan terhadap calon-calon kepala daerah yang ada. Sebab sampai sekarang kita juga belum dapat satu informasi yang kuat, keputusan penting, karena apa? KPU sendiri belum menetapkan, dan KPU saya kira juga akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh MK berdasarkan tuntutan dari mahasiswa yang kita tahu menggagalkan daripada proses yang diinginkan itu. Dan apakah sejauh ini dengan hadirnya, kita katakanlah jika kita melihat secara sah dan juga nyata, RUU Pilkada ini bagian dari manuver untuk melenggangkan satu kekuasaan yang ada, khususnya pada kita katakan putra presiden kita? Semua kesempatan yang dilakukan akan terjadi kalau kemudian didesain secara yang benar. Dan saya kira itu salah satu cara bagaimana kemudian kelanggengan kekuasaan itu bisa dilakukan agar siapapun orang-orang yang akan didudukkan, termasuk tentu saja yang berkaitan dengan kekuasaan, pasti akan dilakukan. Dan itu bukan hanya di pusat tetapi juga di daerah-daerah yang intinya akan memberikan ruang, kesempatan bagi penguatan legitimasi dan sustainability kekuatan dan kekuasaan dan hubungan mereka antara pusat dengan daerah. Karena ketika misalnya hasil keputusan politik yang terkait dengan pemilu legislatif dan presiden itu pasti akan diikuti dengan bagaimana kemudian kekuatan yang dicapai dalam pilkada, partai-partai yang mendukungnya, dan diharapkan akan mendukung terutama presiden terpilih ke depan agar program-programnya bisa berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Baik, diartikan segala sesuatunya ini sejatinya untuk kegiatan hal-hal bagaimana untuk membentuk satu bentuk pengembangan kekuasaan, kalau bisa dikatakan akan hadirnya revisi undang-undang pilkada ini. Begitu Pak Warjio? Iya, tepat sekali gitu. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi, bagi saya ini kemarin itu adalah test case ya. Apakah kemudian ketika keinginan revisi undang-undang dalam kontestasi pilkada itu mau dilakukan, ini mendapat respon dari masyarakat enggak? Kalau kemudian misalnya tidak mendapatkan respon, maka kemudian apa yang menjadi capaian mereka itu bisa mulus dan dilaksanakan secara baik. Dan saya kira itu juga akan membuka peluang kembali atau kesempatan yang lain sehingga kemudian kekuasaan itu bisa berjalan dengan mudah dan legitimasinya itu bisa lebih kuat menurut perspektif mereka gitu. Kemajuan atau kemunduran terhadap pengembangan politik kita? Kalau di dalam perspektif Pak Warjio, kita akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa.
Ya, pemirsa, Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah meminta DPR dan pemerintah tidak ugal-ugalan untuk mengubah konstitusi yang mana hal ini bisa mencederai hati masyarakat. Apakah ini juga menjadi bagian akan kemunduran atau kemajuan dari politik kita? Saya kembali ke Pak Warjo ini. Seperti apa? Apakah ini kemajuan atau kemunduran? Kalau tadi dari Bang Dhani mengatakan ini bahwa titik kemunduran dari politik kita. Iya, kalau di dalam politik itu kita mengenal apa yang disebut dengan kemunduran demokrasi. Ya. Demokrasi menuntut masyarakat untuk berpartisipasi secara luas dengan meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri. Apa itu salah satunya itu adalah bahwa segala sesuatunya berdasarkan perundang-undangan yang ada dan undang-undang yang dilaksanakan itu dilaksanakan secara baik, tidak mencederai masyarakat. Dengan adanya upaya revisi ini jelas itu mencederai masyarakat. Karena apa? Ini hanya menguntungkan sekelompok orang atau sekelompok partai politik. Sehingga dan kemudian ini hanya melanggengkan kekuasaan yang ada. Nah, oleh karena itu ini jelas bagian daripada proses usaha untuk memundurkan demokrasi itu sendiri. Karena dengan proses demokrasi yang di-pressure kemudian juga tertekan, ini juga akan menjadi persoalan tersendiri. Tapi ternyata dalam realitasnya ini juga kita lihat berkata lain, ada satu kelompok masyarakat, mahasiswa, dan demikian juga orang-orang yang konsen masih memikirkan persoalan ini. Sehingga kita tahu ternyata kemarin kita secara luas bahwa gerakan-gerakan mahasiswa itu ternyata menggagalkan apa yang ingin diinginkan oleh legislatif misalnya yang menjadi bagian besar di dalam koalisi kekuasaan itu gitu. Dan di satu sisi saya kira ini juga menimbulkan dalam tanda kutip ya kerugian oligarki, kelompok-kelompok yang ingin melanggengkan kekuasaan itu. Karena apa? Dengan dibatalkannya revisi ini tentu saja juga ini akan berlakunya niat tertentu tidak bisa dapat berjalan dengan baik. Dan apa yang telah ditetapkan oleh MK ini menjadi pintu masuk bagi ruang publik yang lebih luas, partai politik untuk lebih banyak terlibat di dalam proses bagaimana penentuan siapa yang akan duduk atau dicalonkan dalam kontestasi di pilkada itu. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat ini diharapkan juga akan lebih banyak lagi. Tentu ini menjadi bagian proses penting dalam usaha penciptaan demokrasi yang lebih berkualitas ke depan. Baik, itu dia. Kalau kita menelusuri secara mendalam bahwa terkait revisi Undang-Undang Pilkada ini ada beberapa poin yang bisa saya gambarkan terkait tentang ambang batas threshold pencalonan yang di dalamnya mungkin saja ada bagian terhadap batas syarat minimal usia bagi kepala calon pemimpin nanti di daerah yang untuk maju pada kontestasi. Apakah Anda melihat lagi ada nilai-nilai substansial pokok yang bisa untuk kita gambarkan pada masyarakat terkait revisi undang-undang ini, Pak Warjo? Iya, revisi undang-undang ini kan bagian dari proses penciutan. Sekali lagi tingkat partisipasi masyarakat gitu kan. Karena apa? Dengan proses ini saya kira itu sangat memungkinkan gitu ya. Kekuasaan akan lebih banyak berperanan, menguasai, bahkan kemudian bisa mengintervensi dari apa yang akan dilakukan oleh masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu keinginan besar dari sebagian legislatif gitu ya yang ada, dan saya kira itu bagian daripada kekuasaan dengan keinginan revisi itu jelas mengindikasikan bahwa proses demokrasi yang ada di kita sebenarnya tidak berjalan dengan baik. Karena hanya dikuasai sekelompok oligarki yang kemudian berkeinginan untuk menguasai secara keseluruhan. Oleh karena itu saya kira dampak besarnya bukan hanya melanggengkan kekuasaan, bisa memunculkan dinasti politik yang lebih lama, tapi juga di satu sisi ini akan menutup ya kesempatan-kesempatan partai politik untuk lebih banyak terlibat aktif dan masyarakat di dalam proses-proses penentuan siapa nanti yang akan ikut terlibat di dalam pemilihan kepala daerah. Jadi ini menjadi bagian penting karena apa? Real politik bukan sekedar hanya di pusat, tapi real politik juga ada di daerah-daerah di mana masyarakat akan merasakan langsung nantinya siapa yang akan mereka pilih di dalam kontestasi pilkada itu. Dengan gambaran ini bisa dinyatakan revisi Undang-Undang Pilkada ini bisa bagian menyetop
terjadinya dinasti politik. Anda setuju dengan kata begitu? Ya, saya kira memang kan jelas keputusan MK itu akan membuka ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk bisa terlibat aktif. Siapa yang akan dipilih, siapa yang akan memilih, dan kemudian partai-partai mana yang bisa ikut. Ini bagian proses penting bagaimana kemudian keterlibatan aktif kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana yang diakui undang-undang bisa berjalan dengan baik. Sebelum ke Bang Dhani, apakah Anda mengakui bahwa sejauh ini bahwa politik di Indonesia maupun demokrasi Indonesia ini kental dengan syarat dinasti politik, Pak Warjo? Di dalam proses politik di Indonesia, kita tidak bisa lepas dalam konteks demokrasi politik karena kita bagian daripada proses itu. Namun demikian dalam konteks demokrasi, ketika demokrasi muncul, demokrasi membatasi itu. Jadi kalau kemudian misalnya ada upaya untuk kemudian melanggengkan dinasti politik, maka sebenarnya itu sangat berlawanan dengan inti core daripada demokrasi. Karena demokrasi memberikan kesempatan kepada banyak kelompok masyarakat dari berbagai lapisan dan bukan hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, individu-individu tertentu atau oligarki sehingga kemudian meminggirkan semua peran kelompok-kelompok masyarakat atau individu yang bisa terlibat aktif di dalam proses demokrasi itu. Baik, itu dia menjadi informasi yang langsung dari pengamat politik dan itu tentu membuka wawasan kita terkait tentang polemik RUU Pilkada ini yang sebenarnya itu yang terjadi pada apa yang kita lihat pada Kamis ataupun Jumat lalu. Begitu ya Pak Warjo. Saya mengarah ke Bang Dhani kembali. Kalau kita melihat tadi ada ambang threshold pencalonan, syaratnya juga ini berkaitan tentang kursi yang berada di legislasi tersebut. Anda melihat sejauh ini bagaimana terkait tentang potensi-potensi dari 20 kursi DPRD atau 25%-nya ini? Seperti apa? Begini. Saya mau membilang begini ya, saya setuju dengan putusan MK. Itu titik penggalnya dulu, nanti saya kasih argumentasinya. Saya setuju dengan putusan MK supaya apa? Supaya tidak ada suara masyarakat yang sia-sia. Kenapa? Karena begini, salah satu substansi yang secara materi hukum yang diputus MK itu kan adalah substansi pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, di situ kan sebenarnya kan ada alternative choice. Di satu sisi, kepala daerah itu boleh mencalon apabila didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% di DPRD. Setuju. Atau, di situ katanya kan atau. Kalau atau itu kan artinya alternatif. Atau 25% akumulasi suara sah pada pemilu sebelumnya di daerah. Kan begitu. Nah, tapi di dalam pasal 40 ayat 3 itu walaupun 25% perolehan suara akumulasi sah di daerah itu, tapi khusus untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Artinya apa? Pasal 40 ayat 3 itu menendang substansi pasal 40 ayat 1. Terjadi yang namanya disharmonisasi substansi peraturan antara pasal 40 ayat 1 dengan pasal 40 ayat 3. Nah, artinya apa? Di sini kan ada pengkebirian hak-hak politik masyarakat. Kenapa saya katakan pengkebirian hak politik masyarakat? Jadi masyarakat yang memilih partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPRD dianggap tidak boleh diwakili suaranya oleh partai politik yang bersangkutan. Tentu kan itu suatu contoh yang tidak sehat dalam sebuah negara demokrasi. Nah, artinya apa? Saya setuju dengan putusan MK bahwasanya semua suara rakyat itu harus terakomodir dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Nah, kalau dalam kaitannya itu akan menurunkan harga diri partai politik, sebenarnya menurut saya pasca putusan MK ini menjadi ujian bagi seluruh partai politik. Dia tidak merasa dia partai paling besar atau ada ya partai yang kecil, tapi mereka akan berlomba-lomba sepanjang waktu untuk menggait perhatian masyarakat. Kenapa? Karena sama-sama bisa mencalonkan kepala daerah walaupun dengan syarat-syarat tertentu. Itu poin penting yang pertama. Nah, poin penting yang kedua terkait dengan kursi, saya pikir dengan ada persentase dari 20% atau 25% suara sah nasional, ternyata putusan Mahkamah Konstitusi itu juga merevisi substansi yang 25% itu menjadi maksimal 10%, maksimal minimal 6,5% dilihat dari persentase jumlah penduduk. Tentunya kan ini kalau menurut saya ya sebagai pengamat hukum tata negara, ini kan meruntuhkan kedikdayaan partai-partai politik yang besar. Yang kalau you mau mencalon kepala daerah, you harus 20% keterwakilan di DPRD, kursinya di DPRD. Tapi pasca putusan MK itu, partai-partai kecil ini kan bisa bergerilya. Dia tidak perlu sampai 20%. Artinya apa? Ada suatu harga yang turun di situ. Setuju.
Itu Ya. dari saya. Kalau untuk akan hal demikian, bahwa kita melihat apakah ada potensi-potensi lain yang akan ditimbulkan jika nantinya kalau masyarakat melihat revisi Undang-Undang Pilkada dari DPR ini terrealisasi. Potensi apa saja mungkin yang akan terjadi? Kalau saya begini ya, kalau potensinya itu kan ada dua ya. Ya. Ada kalau kita sebagai orang hukum tata negara melihat ada namanya langkah hukum dan non hukum. Nah, saya khawatir ketika revisi undang-undang itu gol dan DPR tidak mengamini putusan MK, itu akan nanti terjadi yang namanya street parlemen jalanan, dan itu kita khawatirkan akan menuju sebuah negara yang anarki. Itu dikatakan Polybios pada ratusan tahun yang lalu. Ketika masyarakat sudah kehilangan kepercayaannya, dan dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan kita bukan tidak pernah terjadi yang namanya chaos di dalam negara, dan tentu itu tidak kita inginkan bersama. Dan potensi yang kedua itu masyarakat siapapun itu, boleh orang pribadi, boleh kelompok, badan hukum privat, badan hukum publik, kesatuan masyarakat hukum adat, lembaga negara akan melakukan yang namanya judicial review terhadap undang-undang yang direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut. Begitu kira-kira Mas Azam. Baik. Ada dua alternatif. Oke, ada dua potensi berarti yang Anda telah kemukakan. Sebelum ke Pak Warjo, saya ingin mendapatkan pandangan Anda selaku pengamat hukum tata negara, bahwa jika kita mengacu pada revisi Undang-Undang Pilkada terkait batas usia, karena tadi beberapa poin yang sangat substansial akan problem ini adalah batasan usia yang diberikan, bahwa revisi Undang-Undang Pilkada mengatakan ini terhitung pada saat pelantikan. Sedangkan pada putusan MK bahwa batas minimal usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan. Dari kedua ini apa yang bisa Anda lihatkan kepada masyarakat kita? Kalau saya begini, Mas Azam, sebenarnya ini tidak perlu dibahas ya. Ini menurut saya. Kenapa? Karena dia sudah final. Kalau kita melihat historical kenapa ada MK, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu pertama sebagai pengawal atau penjaganya konstitusi, kedua dia sebagai satu-satunya lembaga penafsir Undang-Undang Dasar 1945. Kalau MK sudah menafsirkan sebelum pelantikan atau masa pencalonan, itu sudah final. Tidak ada boleh lembaga negara lain yang menafsirkan hal yang berbeda. Jadi kalau bagi saya sebagai pengamat hukum tata negara, kalau suatu lembaga atau kita sebagai orang pribadi atau siapapun yang ada di negara ini tidak patuh terhadap putusan MK, mau dibawa kemana negara Kesatuan Republik Indonesia? Artinya kita sudah abai dengan apa yang ada? Kita sudah abai. Jadi ya mau tak mau, suka tak suka, putusan MK itu bersifat final and binding. Ya, sejauh ini Anda melihat apakah DPR kita abai dengan MK kita, meskipun kita melihat mereka lembaga yang tertinggi untuk kita ketahui saat ini? Oke, kalau dia sebenarnya kalau kalau DPR ternyata antitesis terhadap putusan MK, justru DPR saat ini, kalau itu ternyata terjadi, DPR saat sekarang ini sedang mempertontonkan akrobatik hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dari saya, Mas. Apakah mereka mendramatisir akan keadaan ini sejauh ini, atau memiliki paradigma lain ataupun potensi-potensi problem di antara kedua ini, Bang? DPR dan juga MK. Sampai detik ini saya tidak melihat juga apa yang menjadi urgensitas. Di awal tadi kan saya katakan, apa sih urgensitas untuk perubahan ambang batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kalau tidak punya niat jelek, atau ini dugaan saya niat jelek ya. Karena saya melihat tidak ada argumentasi yang kuat yang disuguhkan oleh DPR sehingga ini wajib kita revisi, apalagi di detik akhir, saat-saat akhir, last minute kita katakan jangka waktu untuk pendaftaran sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Kalau saya tidak keliru di tanggal 27 Agustus ini akan segera berakhir. Tapi kalau DPR tidak mengamini putusan MK, pasti DPR itu selamanya tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat. Menjadi akrobatik, mempertontonkan akrobatik hukumnya. Baik, itu tadi pendapat Anda, berarti tidak ada urgensitasnya untuk dilakukan revisi ini. Lantas bagaimana nanti pengamat politik, apakah memiliki urgensitas terhadap revisi Undang-Undang Pilkada dan juga MK? Bagaimana untuk mentenggarai akan kedua ini? Kami akan hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumut Menyapa. Ya, pemirsa, demokrasi bukanlah sekedar prosedur, tetapi harus mencerminkan etika publik yang menghormati hak-hak asasi setiap individu demi menjunjung tinggi keadilan sosial. Apakah ini layak untuk kita ketahui akan hadirnya dinamika politik kita? Sesaat lagi nanti saya akan tanyakan ke Bang Dhani. Saya mulai kembali, urgensitas terhadap apa yang disuguhkan ini sebenarnya tidak ada kalau dari Bang Dhani. Anda sendiri melihatnya apa?
Ya, saya tadi sudah katakan ya bahwa di dalam politik itu tidak ada sesuatu yang tidak direncanakan. Ya. Orang bilang politik itu seperti tidak ada makan siang gratis gitu. Semua ada biayanya begitu. Saya melihat bahwa apa yang dipertontonkan oleh legislatif kemarin dalam konteks RUU Pilkada yang lalu atau yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini jelas mengindikasikan bahwa sebenarnya panggung politik kita tidak hanya sekedar di depan, tetapi juga panggung politik kita itu ada di belakang. Artinya apa? Lobby-lobby telah dilakukan gitu untuk meluluskan atau memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok tertentu, kepada oligarki, kepada calon-calon tertentu yang bisa diangkat atau menguntungkan kekuasaan itu. Jadi Anda bisa menyebutkan siapa kelompok yang Anda katakan? Banyak, bisa partai, gitu, bisa individu, gitu. Jadi saya kira itu bagian daripada proses yang dilakukan. Dan itu sebenarnya sudah terjadi juga dalam kontestasi Pilpres yang lalu. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru dalam proses jaringan politik yang ada, gitu. Dan bagi saya ini menjadi sebuah tantangan demokrasi, dan ternyata kita tahu bahwa tantangan demokrasi yang ada ini kemarin telah diputuskan melalui gerakan mahasiswa yang demikian masif di Jakarta sampai akhirnya kemudian revisi itu dibatalkan gitu. Dan kita tentu saja berharap bahwa apa yang telah ditetapkan oleh MK itulah yang menjadi garis panduan di dalam pelaksanaan pilkada ke depan nanti. Is it possible final decision? Ya saya kira kita berharap seperti itu. Karena kalau tidak, kekuatan-kekuatan seperti mahasiswa saya kira juga akan memberikan responnya lagi. Demikian juga kelompok-kelompok masyarakat yang masih peduli terhadap kualitas demokrasi itu bisa berjalan dengan baik. Karena kalau ini katakanlah tidak mendapat respon, maka kekhawatiran tindakan-tindakan berikutnya ini juga akan lebih masif yang bisa meminggirkan peran serta masyarakat dalam kontestasi demokrasi yang lebih luas. Demikian juga dengan kelompok-kelompok masyarakat yang masih peduli terhadap demokrasi itu, sehingga kualitas demokrasi itu bisa dijalankan. Dan kita tahu dengan keadaan seperti ini sebenarnya memberikan ruang kepada kita untuk lebih mempertanyakan kembali gitu ya. Misalnya peran penting daripada legislatif itu sendiri, apakah mereka betul-betul representasi masyarakat yang memajukan dan berjuang juga untuk demokrasi, atau bahkan kekhawatiran misalnya bisa menjadi hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja gitu. Saya kira ini sebuah persoalan kita. Ya, Anda melihat ke depannya bagaimana pula nanti terkait tentang gambaran politik kita pasca bisa dikatakan salah satu putra presiden kita ini dideklarasikan saat itu adalah maju pada Pilkada Jawa Tengah menjadi cawagup kalau tidak salah saya, dan ini pada saat ini sudah dinyatakan gagal ataupun dibatalkan. Bagaimana tanggapan Anda? Sekali lagi di dalam proses politik, ya kebijakan politik tergantung daripada proses yang ada. Kita tahu salah satu hal terbesar yang kita rasakan sekarang ini adalah bahwa ternyata ada kelompok-kelompok masyarakat dalam kaitan ini gerakan mahasiswa yang demikian masif untuk mencoba mendekatkan ya partisipasi masyarakat yang lebih luas, untuk coba memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk bisa kepada jalur proses demokrasi yang benar gitu. Jadi saya kira ini menjadi bagian penting. Nah, oleh karena itu saya kira ini juga akan menjadi penilaian oleh siapa? Partai politik, gabungan partai politik. Kita tahu pasca persoalan ini, partai-partai kecil ini kan juga punya peluang juga di dalam kontestasi itu. Bukan hanya dominasi partai-partai besar yang selama ini merasa jumawa bahwa mereka lah yang paling punya kekuatan, punya hak untuk bisa siapa yang akan duduk kemudian misalnya untuk dicalonkan di dalam kontestasi di pilkada. Saya kira dengan pasca ditetapkannya oleh MK ini dan terutama gerakan oleh masyarakat ini juga menjadi semacam ruang bagi banyak pihak untuk kemudian berpikir dan memikirkan ke depan bagaimana kemudian proses-proses politik yang dilakukan. Tapi ingat,
ini masih dalam sebuah proses. Ya. Makin rendah tingkat masyarakat partisipasi untuk ikut berserta di dalam pressure, makin kuat oligarki untuk menunjukkan kekuasaannya. Oke. Oleh karena itu harus ada kekuasaan yang ada, di sisi lain juga harus ada kelompok masyarakat yang mempressure kekuasaan itu agar berjalan secara benar, tidak menjadi hanya kepentingan oligarki atau kelompok-kelompok atau individu tertentu saja. Tapi nyatanya para demonstran ini selalu terhalang-halang oleh sejumlah oknum aparat-aparat kita kalau kita lihat di layar kaca. Saya kira yang namanya perjuangan, proses-proses demikian itu hal yang biasa, dan itu kan biasa terjadi ya, karena memang di dalam proses politik, demikian juga dalam proses demokrasi tidak mudah jalan untuk mencapai kualitas demokrasi itu. Di lapangan pasti ada tantangan, ada persoalan-persoalan yang muncul. Sekali lagi, kekuatan itu tetap harus dibangun di luar kekuasaan itu. Karena kalau hanya memberikan kekuasaan, apalagi pasca pemilu, tanpa ada kemudian pengawasan dari kelompok masyarakat, kekuatan yang ada itu bisa akan berkuasa secara semena-mena, dan itu kita berharap jangan sampai terjadi. Oke, dari kedua hal ini kita bisa mengetahui bahwa revisi undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan juga MK ini sebenarnya siapa dan kelompok siapa yang diuntungkan pada setiap bagiannya? Kalau rencana revisi di legislatif jelas itu kan menguntungkan kelompok-kelompok oligarki ya, partai-partai besar yang memiliki kursi banyak begitu ya. Di sisi lain ada partai-partai kecil yang sesungguhnya juga representasi masyarakat. Itu akan tergerus. Tetapi dengan adanya pasca revisi undang-undang yang kemudian ditolak oleh masyarakat ini, maka keuntungannya juga akan memberikan kesempatan pada proses demokrasi yang lebih adil. Kepada siapa? Kepada partai-partai kecil. Sebagaimana tadi disampaikan dalam perspektif tata hukum tata negara tadi, memberikan kesempatan gitu. Karena apa? Latar belakang revisi itu juga tidak menunjukkan sebuah proses dan kebijakan politik yang baik. Misalnya tidak melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas terlibat seperti itu. Dan kemudian dilaksanakan secara tiba-tiba. Inilah yang kemudian bisa menimbulkan kemunduran demokrasi itu. Jadi saya kira di dalam memahami persoalan ini, kita memang harus tahu siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan kemudian bagaimana peluang-peluang yang ada terutama dalam menunjukkan, meningkatkan proses kualitas demokrasi yang ada. Ya, sebelum ke Bang Dhani, ini mewakili hati masyarakat, apakah sejauh ini DPR yang kita lihat adalah sebagai representatif dari masyarakat, namun dengan hadirnya rancangan revisi undang-undang yang mereka lakukan, mereka menjadi representatif pada satu kelompok manusia? Saya kira di dalam politik betul ada suara mayoritas, termasuk di legislatif. Dan kita tahu legislatif itu kan representasinya masyarakat. Jadi juga tidak bisa dikatakan bahwa representasi itu mereka mendukung penuh. Ada representasi dari partai politik yang sesungguhnya juga tidak mendukung itu. Nah, oleh karena itu saya kira kita harus melihat ini sebagai sebuah realitas gitu ya. Realitas bahwa ada kelompok representasi di legislatif itu yang memperjuangkan oligarki. Setuju. Tetapi juga ada di dalam legislatif itu yang masih punya hati nurani untuk memperjuangkan kualitas demokrasi itu dengan memberikan kesempatan dan tidak mendukung revisi undang-undang pilkada tersebut. Baik, terima kasih pengamat politik, sangat detail sekali akan informasi ini, dan nanti juga saya akan masih berbicara kepada Anda, dan ini mungkin ditambah waktu ini ya kalau untuk berbicara revisi undang-undang pilkada ini atas sejumlah polemik dan juga problematika yang hadir. Saya mengarah ke Bang Dhani ini, kalau kita melihat bahwa ada dampak yang besar terhadap hadirnya revisi undang-undang dari kedua belah pihak, yakni dari revisi undang-undang pilkada DPR dan juga MK. Sebenarnya siapa yang diuntungkan dan juga siapa yang dirugikan, Bang? Saya mau menjawabnya begini aja. Saya teringat apa yang dikatakan, mungkin Pak Warjo tahu itu, Lord Acton. Dia seorang sejarawan Inggris. Dia pernah mengatakan begini, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Dan kekuasaan yang mutlak pasti akan disalahgunakan. Saya teringat apa yang dikatakan Lord Acton itu, desain politiknya ini dalam perspektif hukum ya, nanti perspektif politiknya itu biar bagian Pak Warjo. Dalam perspektif hukumnya, dengan dikotak-katiknya hukum dalam konteks ini adalah undang-undang pilkada, itu adalah cara yang paling jitu untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, artinya apa? Dia mau ada kelompok-kelompok tertentu, ada orang-orang tertentu untuk menggolkan orang atau kelompok tertentu yang ingin mendapat legitimasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka dari situ mereka dalam perspektif hukum tata negara
mereka harus legitimasi, revisi dulu undang-undangnya supaya apa? Supaya melalui undang-undang ini terlegitimasilah yang namanya dinasti kekuasaan atau dinasti politik tadi. Kalau yang dirugikan, siapa yang paling dirugikan atas kejadian ini? Kalau sempat revisi undang-undang itu digolkan, yang dirugikan itu adalah masyarakat. Baik, ke masyarakat, Pak Bang Dani. Tahan kembali Bang Dani, ada sesuatu yang mungkin akan diperbaiki terhadap mic Anda. Tidak terdengar kepada masyarakat yang sedang menyaksikan Anda. Kita beralih ke Pak Warjo sendiri. Kalau tadi saya mengatakan bahwa untuk demokrasi bukan sekedar prosedur, tapi harus mencerminkan etika publik yang menghormati hak-hak asasi setiap individu. Sejauh ini Anda melihat apakah sudah menghormati hak asasi individu, khususnya pada masyarakat kita, dengan hadirnya demokrasi yang secara brutal ini, kalau saya katakan? Iya, saya yakin di dalam setiap persentase masyarakat ya, tidak semua itu semua buruk, tidak. Ya. Ada juga nilai-nilai positif yang telah ada. Buktinya dengan kehadiran kelompok-kelompok masyarakat untuk mempreser rencana revisi ini. Saya kira itu bagian juga dari representasi etika di dalam demokrasi itu dijalankan gitu. Nah, oleh karena itu tentu saja sekali lagi saya atau kita semua berharap ini bisa terus dilakukan dalam makna kekuasaan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Perlu sekali lagi kelompok-kelompok masyarakat untuk menjadi pengawas bagaimana jalannya demokrasi bisa dijalankan. Masyarakat sekali lagi tidak hanya punya hak untuk memberikan suara sebagaimana telah disampaikan di dalam pemilu legislatif dan presiden yang lalu, dan ini akan di dalam kontestasi pilkada. Dia juga punya hak untuk mengawal proses daripada apa yang dipilihnya. Karena sesungguhnya sejatinya sebuah proses demokrasi itu adalah ketika demokrasi itu dijalankan dengan baik pada masa misalnya di dalam kontestasi atau pemilu, suara masyarakat terdengar atau tidak, representasi kelompok tertentu atau tidak berdasarkan undang-undang yang ada. Demikian juga pas masa pemilunya. Misalnya di TPS itu dia diberikan hak dan kesempatan yang sama atau tidak, bahwa dia tidak terlampau jauh misalnya untuk memberikan suara sehingga suaranya tidak hilang. Nah, lebih dari itu juga di paskanya. Karena suara akan menjadi berbeda kalau tidak ada pengawasan. Demikian juga ketika nanti terpilih dalam konteks kontestasi pilkada, kepala daerah yang terpilih tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pengawasan terpenting adalah dari masyarakat itu sendiri. Apakah dia sudah menjalankan fungsi sebagai kepala daerah dan demikian juga mau atau bisa menjalankan hak-hak masyarakat yang telah memilihnya. Mengawasinya dalam bentuk apa? Kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan? Dalam bentuk peraturan yang telah ditetapkan, dalam program pembangunan yang ada, demikian juga dengan kebijakan-kebijakan itu. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat, saya tidak hanya kelompok masyarakat tertentu bahkan juga media saya kira, seperti TPR ini punya peranan besar, karena dia yang akan menyuarakan itu. Dengan pengawasan seperti ini, tentu sebagaimana sampaikan oleh Pak Dani tadi, kita tidak berharap bahwa kekuasaan yang dipilih oleh masyarakat itu bisa terjerumus dalam konteks korupsi, penyalahguna kekuasaan. Karena apa? Karena tidak ada pengawasan partisipasi politik dalam kontestasi demokrasi yang baik oleh masyarakat. Sejauh ini aktivitas dalam pendesainan ataupun perancangan aturan, kebijakan ataupun undang-undang dari DPR kita ini sebenarnya poin-poinnya melibatkan siapa aja sebenarnya Pak Warjo? Apakah salah satunya masyarakat juga dilibatkan? Tapi nyatanya tak ada masyarakat juga dilibatkan. Mereka dengan sengaja ugal-ugalan dengan waktu yang sangat bisa dikatakan adalah minim sudah terbit satu revisi undang-undang pilkada. Iya, saya melihatnya secara menyeluruh bahwa ada yang diberikan kesempatan misalnya rancangan undang-undang tertentu yang mau dikeluarkan oleh legislatif dan bahkan sudah dijalankan itu melibatkan masyarakat luas. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang itu dimanfaatkan oleh legislatif. Misalnya kemarin itu mengenai rancangan undang-undang pilkada kan waktu-waktu yang mendesak. Anda sebutkan waktunya adalah tengah malam di kala mereka tidur seperti itu? Apapun itu. Gitu ya. Artinya tidak bisa memberikan ruang publik yang luas untuk terlibat aktif. Dan kenapa harus masa itu? Tadi Pak Danim sudah katakan urgensinya tidak ada. Tidak ada. Itu menjadi bagian pertanyaan penting kepada masyarakat dan masyarakat mempertanyakannya. Oleh karena itu ini menjadi bagian hal yang terus kita suarakan
bahwa proses-proses demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada kontrol dan pengawasan dari masyarakat itu sendiri. Kekuasaan yang sudah dipilih silakan menjalankan kekuasaan, tapi tidak boleh semena-mena. Tapi bolehkah kekuasaan yang ada saat ini memiliki cawe-cawe untuk katakanlah mensosialisasikan untuk memilih satu orang yang dia inginkan dari cawe-cawenya sendiri? Kekuasaan akan memberikan kesempatan jalan bagi penguasa untuk menjadi atau melegitimasikan kekuasaannya. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada pengawasan daripada masyarakat. Contoh misalnya cawe-cawe yang dilakukan itu tidak dilakukan secara betul. Peraturan dilabrak atau dilanggar. Betul yang seperti apa? Yang misalnya bahwa tidak, tadi saya sebutkan gitu ya, tidak memberikan kesempatan di dalam partisipasi dari rencana, misalnya peraturan perundang-undangan, masyarakat dilibatkan, itu akan mematikan demokrasi. Karena sesungguhnya demokrasi akan bisa mati oleh elit-elit yang terpilih dalam proses demokrasi itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Warjo, sangat menarik sekali untuk pembicaraan ini. Dan saya mengarah ke Bang Dhani, ini sangat spesifik kalau kita lihat bahwa problematika mendasar akan banyaknya tampilan di media sosial ini adalah untuk mengupayakan stop dinasti politik. Salah satu putra Presiden Joko Widodo yang juga menjadi Ketua Umum PSI yang akan katakanlah mencalonkan diri menjadi calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah. Namun setelah adanya upaya penolakan secara masif oleh sejumlah pihak ini, nyatanya dia tidak lagi dideklarasikan alias batal saat ini. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah politik kita ini menjadi guyonan kartun untuk bisa ditertawai? Nah, begini. Kalau dia tidak lagi mencalon karena ada desakan masyarakat, artinya masyarakat berhasil pasti. Masyarakat berhasil dan saya mau mengatakan bahwasannya hati-hati dalam penyalahgunaan kekuasaan. Kenapa? Ada warning di situ. Nah, tidak sewenang-wenang. Kenapa? Karena ternyata masyarakat Indonesia saat sekarang ini, khususnya adik-adik mahasiswa itu tidak sedang dalam keadaan tertidur. Mereka tetap mengawasi apa yang telah mereka suarakan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, kalau pertanyaannya tadi cawe-cawe itu boleh nggak? Saya mau memberi analogi begini. Saya misalnya seorang pengusaha. Setelah saya tidak bisa lagi berusaha, pertanyaannya saya akan serahkan ini ke anak saya atau ke orang lain? Pasti jawaban saya secara psikologis akan menyerahkan ke anak saya. Tapi ingat, itu usaha pribadi. Dan negara ini bukan punya pribadi, punya sekelompok masyarakat. Punya masyarakat, punya warga negara. Artinya apa? Tidak boleh dilakukan yang namanya cawe-cawe itu dengan menggunakan seluruh infrastruktur yang melekat pada kewenangan yang mencawe-cawekan tersebut. Saya dari awal mengatakan, saya kan boleh saja cawe-cawe. Oke, cawe-cawe dalam konteks apa? Kalau dalam konteks pribadi oke, tapi kalau menggunakan infrastruktur kekuasaan yang melekat pada jabatan, tentu itu tidak sehat dan itu tindakan yang mengamputasi namanya demokrasi. Baik, itu dia menjadi perbincangan yang sangat menarik terkait tema polemik RUU Pilkada ini. Bang Dhani, singkat dan padat, apa yang mungkin Anda harapkan terhadap dinamika politik kita yang siogianya ini kita akan menyongsong Pilkada serentak tahun 2024? Singkat dan padat. Nah, kita kembali saja ke hitohnya, bahwasannya negara demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan dari pribadi, oleh pribadi, dan untuk pribadi. Artinya, balikkanlah bahwasannya ke negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah punya rakyat Indonesia, bukan oleh kelompok atau orang-orang tertentu. Baik, itu pertanyaan saya ke Bang Dhani. Kepada Pak Warjo sangat berbeda sekali. Apakah sejauh ini masyarakat kita berhasil untuk mengentaskan dinasti politik dan bagaimana pula untuk mengawal pilkada kita? Ada dua hal, silahkan. Iya, saya kira memang prosesnya masih terlampau panjang ya, dan proses itu harus terus dilakukan gitu. Karena apa? Usaha untuk meneruskan dinasti politik pasti akan terus dilakukan, baik secara terpusat ataupun di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, oleh karena itu peran serta masyarakat dengan melibatkan partisipasi yang luas, bahayanya dinasti politik ini karena tadi disebutkan ini bisa menggunakan kekuatan infrastruktur dalam kontestasi di negara. Demikian juga hal-hal yang bisa dikaitkan dalam kepentingan itu. Saya kira pengawasan penting masyarakat itu menjadi kuat dan harus dilakukan dari berbagai lapisan.
Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pengamat politik Dr. Warjo MA dan juga disusul dengan Dr. Dani Sintara MH selaku pengamat hukum tata negara yang telah berbagi informasi terkait tema polemik RUU Pilkada dalam program Sumut Menyapa segmen Kupas Tuntas edisi Senin 26 Agustus 2024 dan semoga ini menjadi corong informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi pada saat kemarin itu menjadi perbincangan yang hangat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya Muhammad Azril Nasution beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.